lama nunggu nih. Bila kita nak ngaji Pak Loy? Kita nunggu Pak Loy. Nunggu Pak Loy itu apa kemarin tu Kemarin Pak Loy nyuruh maca juz 30 ada. Nih juz 30 tu. Wahai. Dah nunggu Pak Loy kah? Pandai. Oh. Nunggu Pak Loy je lah. Tahu orangnya. Assalamualaikum, Bur. Dah lama ayam nunggu dekat Pak Loy Dah lama nunggu ya? Oh, dah lama. Tadi nunggu deh. Biasa, tadi lagi ada urusan ke belakang sebentar. Dah mulai baca sendiri tadi tu, Bro. Kan dah beda. Kau deh lu baca. Orang ngaji itu kalau guru belum datang jangan main. Ingatlah umur, Bur. Jangan malu sama anak-anak, Bur. Kalau kau malu sama anak-anak, kapan kau bisa ngaji? Besok-besok kalau aku akan datang, kau dulu macam Kediri. Macam Kediri atau minta disimak anak-anak kan banyak anak-anak kita di Sepiak ya. Memang sengaja sudah hendakku gabungkan ke sini supaya kau tak malu. Kau kan bilang malu karena udah agak tua, umur udah tua, ngaji kan bisa. Kan tak mau gabung sama anak-anak. Dah kita aku simpan di sebelah. Kau lah yang aku suruh ke sini khusus. Nah ini khusus. Ya, jadi besok surah Waduha deh Pak Loy. Oh, baca dulu ya, Bur ya. Hah? Coba sampai di mana kita kemarin baca? Billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sau fayu'tika rabbuka
datar do alam yajid kayati manfaat wah nambah Pak Loy ya, dah ya lepo kiti panjang-panjang mat tuh ada mampu tapi tahu ngaji Pak Loy ay dah tua dah tua tiam biasa ada tua gitu Pak Loy ay bete Pak Loy kami dah tua mata dah kabun dah tak kak mantau dengan huruf susah mengenal huruf satu-satu dah lah Al-Quran nih kecil ya apa buat kalian sudah nih apa buat kalian tak usah ngaji lah buat apalah ngaji tuh dari mana kalau preman datang kok bisa masuk kita minum ngaji. Judi wah preman mamau nih kita ngejudi kita ngelem minum arak tua kan sedap apa ngaji itu kau pur bukan dah tua kau udah tua masih mau ngaji buat apa ingat bur halo udah tua bur takut halo sebentar lagi ona mati bur suruh pulang preman Pak Loy mati bau tanah suruh tobat Pak Loy Pak Loy kan bisa badan pemimpin kampung kita tobat kemarin berhasil lagi gak nak ngaji masa preman ini ke Pak Loy nak bisa ngurus koran tolonglah Pak Loy koran kok tebal tolong takut nih Pak Loy biarlah kami pun biar kami bidang lampu tapi kami mau belajar agama mau belajar ngaji coba kau tadi ingat umur bur udah tua kau kawin bur aku teh istri 5 kau udah nggak kau nih bujang lampu aku istri 5 tapi nak pernah nengok mana istri mana anak-anak ngaku doang 5 tapi preman ini lapor polisi kan dia bujang lampu bulan puasa ini bukan obat malah mabuk-mabukan malah minum-minuman keras malah ngajak judi Pak Loy camah nih Pak Loy kasih camah kasih nasihat Pak Loy saya tobat nggak bagus nih aja nih Pak Loy tolong Pak Loy ya aku ini preman di sini tolong Pak Loy bagi preman di sini takut nih Pak Loy jangan diketawakan nanti kalau marah lempar pulang sana pulang mau pulang sana pulang coba Burhan awas kalian dua ya Bur kalau ngaji itu bagus janganlah kaki diangkat ke atas ya, ini Al-Quran. Ini Al-Quran, Bur. Kita itu harus menghormati Al-Quran. Ini Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab suci kita. Ini kitab Allah. Allah yang menurunkannya. Bahasanya itu bahasa Allah. Ini suci.
Janganlah kau kotori dengan cara kau ngaji seperti itu. Kaki dinaikkan ke atas. Itu tidak sopan namanya. Ada adabnya. Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Itu bagaimana adab dalam membaca Al-Quran. Kita itu harus dalam keadaan yang suci, harus menghormati Al-Quran. Coba pelajari lagi tentang adab-adab baca Al-Quran ya. Harus sopan melakukan Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran seperti kitab dongeng, kitab apa. Coba aku tanya, kalau ada tamu datang ke rumah kita nih, tiba-tiba Pak Loy tidak ada di rumah, Burhan yang nyambut tamu tuh. Kalau tamunya itu bertingkah duduknya kaki ke atas, kepala ke bawah, Burhan nengoknya macam mana? Nggak enak kan? Kalau nengok tamu nggak sopan, datang ke rumah kita tiba-tiba langsung nyelonong ke kamar, nggak enak kan? Nggak ada permisi ini itu. Atau yang paling simpel lah, kalau Burhan punya buku yang bagus-bagus, tiba-tiba datang kawan Burhan ngambil buku tuh, dihempaskannya, dilempar sana sini, Burhan marah nggak? Marah kan? Nah, sama dengan Al-Quran, nggak bisa marah sama kita. Allah nggak bisa langsung negur kita, tapi disitulah letak kita sebagai umat Muslim. Kita harus menjaga kesucian dan kemurnian dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini kan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Coba tengok Al-Quran kalau ngaji itu. Biasanya di Al-Quran tuh ada ditulis orang tentang adab dan tata cara membaca Al-Quran, adab dan tata cara kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Itu banyak Burhan pelajari lagi. Ini di sini ada nih di Al-Quran Pak Aloy ini ya, adab membaca Al-Quran. Pertama, tidak dalam keadaan berhadas. Artinya kalau kita membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan yang suci. La yamassuhu illal mutahharun, kata Allah. Ini Allah yang ngomong ya. Nah, Allah sudah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuhnya. Janganlah kalian menyentuhnya kecuali dalam keadaan yang suci. Artinya kita harus dalam keadaan suci, usahakan berwudu. Nah, kemudian yang kedua didahului dengan isti'azah. Apa itu isti'azah? Ketika membaca Al-Quran, seorang muslim sebaiknya memulainya dengan membaca, kalau bahasa kita tuh ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, harus dimulai dengan itu supaya setan-setan yang mau menggoda kita itu terhindari. Kalau macam Burhan tadi tiba-tiba langsung ya tambah lagi kakinya naik ke atas gitu, ya wajar kalau kita susah belajarnya. Ingat, walaupun sudah tua jangan malu. Tua itu tidak menjadi masalah ya. Jadi semangat Bur, ikuti adab-adabnya, bacanya pelan-pelan, ditengok huruf demi hurufnya, dihayati, diresapi, jangan terburu-buru, tidak baik ya Bur ya. Nah, dipelajari lagi ya, dan tolong sikap kita sama Al-Quran bagus-bagus lah. Ini kan kitab suci umat Islam, kitab suci kita, kitab Allah yang menurunkan kepada Nabi, disampaikan kepada kita semua. Ini pedoman hidup kita, pedoman. Semua kunci kehidupan kita itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita tidak menghormati Al-Quran, bagaimana Al-Quran mau memberikan syafaatnya, mau memberikan manfaatnya kepada kita? Tidak bisa Bur. Kitalah yang harus mencari, kitalah harus menjaganya ya Bur ya. Ingat ya. Nah, itu pesan Pak Aloy. Jadi tetap semangat dan adab-adabnya dijaga. Besok-besok Pak Aloy tidak mau nengok kalau Burhan ngaji kakinya di atas, kepala di bawah ya. Kepala tuh am,
Jadi itu ya Pak Aloy, dipesankan ke Burhan, jaga dan jaga. Kita sama-sama menjaga Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita mampu menghafalkannya. Kalau tidak mampu menghafalkan 30 juz minimal surah-surah pendek, apalah, siapa tahu nanti Burhan dapat istri kan. Kalau Burhan dah berbini, istri nyuruh ngimami, mertua nyuruh ngimami. Kalau Burhan tak bisa, tak hafal, macam mana? Malah kulhu ke kulhu, kulhu ke kulhu, boleh baca kulhu ke kulhu. Tapi kan kita pengen sesuatu yang agak gimana gitu, dan bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim, itu boleh sesuai dengan itu. Kalau mau pakai lagu, tapi jangan pakai tilawah. Kalau misalkan nanti Burhan imam sholat, jangan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Jangan gitu. Kalau nanti Burhan ngimami, ya. Kalau Burhan ngimami macam itu ya, nanti mertua Burhan syukur kalau masih muda. Kalau mertuanya udah tua, udah letih, belum kuat, kabur mertuanya nanti. Sok-sokan kata Nandu pun. Ya Bunda, ingat tuh pesan Pak Aloy. Jadi mari kita sama-sama menjaga Al-Quran. Ya. Allahu Akbar. Datang dari mana di Premani ya? Ya saudaraku, bertobatlah. Ingat ini bulan Ramadan. Ini 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan kau kotori bulan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan maksiatmu ini. Judi, minum-minuman keras, khamar, arak, tua, itu semuanya dilarang dalam agama. Sikap-sikap ente macam ini dilihat anak-anak yang sedang ngaji di sebelah tuh, dilihat Pak Aloy, itu tidak baik. Kita semuanya sebagai umat muslim, kita harus menghormati orang-orang yang sedang membaca Al-Quran. Minimal kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, itu duduk diam dengar. Ya, duduk diam dengar. Nah, karena orang-orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu pahalanya luar biasa. Dapat dia syafaatnya, dapat dia manfaatnya, fadilahnya dapat ya. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, cukup kita mendengarkan apa yang dibacakan. Insya Allah kita akan mendapatkan manfaat dari itu. Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qurannya bahwa apabila diperdengarkan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah. Maka diam dan dengarkan. Jadi kalau ada orang yang baca Al-Quran, diam dan dengarkan. Jangan banyak berbicara. Ini seperti yang saudaraku ini lakukan, ini salah. Pak Aloy tahu, sampean ini orang hebat, orang kuat lah di kampung kita nih. Pak Aloy udah pensiun lah kalau masalah-masalah gini nih. Dan tidak mau turun tangan lagi. Nah tapi jangan seperti ini. Malulah kita. Bertobatlah sama Allah ya. Minta ampun sama Allah. Perbanyak istighfar. Jangan memperbanyak minum-minuman keras. Nanti rusak organ-organ tubuhmu. Perbanyak minuman-minuman keras itu tidak baik. Nanti kalau rusak hatimu, rusak paru-parumu, rusak jantungmu, rusak semuanya, yang ribut siapa? Burhan betul, dia sudah tua, bolehlah dikatakan bujang lapuk kata orang. Tapi dia masih mau belajar Al-Quran walaupun dengan terbata-bata. Tapi dia tidak malu, mau. Nah, sementara abang nih
udahlah tua, suka mabuk-mabukan, ngajak orang lagi. Itu tidak baik ya. Jadi ingat, ini malam terakhir bulan Ramadan, mari memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak taubat pada Allah. Semoga Allah memberikan rahmatnya. Syukur-syukur kalau Allah mau menurunkan Lailatul Qadarnya kepada kita. Bayangkan kalau kita mendapatkan Lailatul Qadarnya Allah, betapa mudahnya hidup kita. Semua yang kita inginkan, insya Allah Allah akan berikan. Jadi bertaubatlah saudaraku. Ingat, jangan suka minum minuman keras. Buat para penonton setia Pak Aloy, sahabat-sahabat Pak Aloy, ingat, bulan Ramadan terakhir ini mari kita memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah. Jangan sering-sering melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah benci, apalagi bermaksiat kepada Allah. Itu akan menutupi hati kita. Bayangkan, kalau Allah sudah menutupi hati kita, maka tidak akan ada lagi kebaikan bagi kita. Jadi ingat ya. Nah, ingat, kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu sudah jelas bahwa masaluhum kamasalil ladis tauqada nara falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ini Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-17, juz pertama atau juz 1, itu sudah dijelaskan bahwa perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan atau kesesatan. Nah, artinya kalau kita banyak-banyak bermaksiat kepada Allah, hati kita dikunci, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kalau sudah dikunci, disegel, ditutup oleh Allah, tidak ada lagi kebaikan bagi kita semua. Kalau Allah sudah mengangkat kebaikan dari dalam hati kita sudah disegel, telinga kita sudah dikunci, mata kita sudah ditutup, artinya kita tidak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Telinga kita tidak bisa mendengar nasihat yang baik, nasihat yang buruk. Hati kita tidak bisa menerima kebaikan sama sekali. Nauzubillah. Kalau itu terjadi kepada kita, maka Pak Aloy tidak bisa berbuat apa-apa, karena syafaat itu hanya bisa diberikan oleh baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat-sahabat Pak Aloy, jangan seperti preman kita ini, ya. Preman kita mana? Preman tadi. Nah, jangan mengikuti perbuatannya. Bulan puasa jangan bermaksiat, apalagi ngajak orang. Bahaya, bahaya. Waspadalah. Bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kalau kita seperti itu, maka bertobat dan minta ampun, perbanyak istighfar. Mari kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, siap semua sahabat Pak Aloy? Baik. Kalau siap, terakhir pesan Pak Aloy. Pak Aloy minta dukungan pada kita semua untuk membangun channel ini supaya bisa memberikan manfaat bagi kita semua, memberikan fadilah bagi kita semua, karena inilah yang bisa Pak Aloy lakukan. Bukanlah uang yang kami cari, tapi kami ingin menyebarkan kebaikan kepada kita semua melalui video-video kami dengan menanamkan pesan-pesan moral yang penting di situ. Kalau teman-teman suka, dukung Pak Aloy dengan cara subscribe channel Batu Bontan atau Batu Bontan channel, di subscribe, di like, di share sebanyak-banyaknya. Mari bersama-sama Pak Aloy menebarkan kebaikan melalui kisah-kisah Pak Aloy, episode demi episodenya. Di share sebanyak-banyaknya ke keluarganya dan semuanya. Jadi itu saja yang menjadi pesan Pak Aloy. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, share, dan komen. Komen di kolom komentar untuk memberikan masukan kira-kira yang terbaik buat channel ini seperti apa. Demikian dari saya. Terima kasih penonton semuanya. Burhan, udah habis waktu kita.